gede banget ya. Oke, di video kali ini aku bakalan unboxing sebuah paket dari Inbex Official Shop. Jadi paket ini kebesaran ya. Nanti bakalan aku turunin satu-satu deh. Jadi ini tuh paket lighting. Yang pertama bisa untuk profesional, yang kedua bisa juga untuk YouTuber pemula karena harganya terjangkau, atau yang ketiga bisa juga untuk YouTuber lama tapi channelnya nggak naik-naik kayak aku. Jadi mungkin ini cocok banget sama aku. Kita langsung buka aja ya. Siapa tahu dengan ini kedepannya itu konsep videoku bakalan berubah jadi lebih baik. Yang pertama kita kecilkan dulu, kita turunkan satu-satu. Oke. Jadi untuk paket yang aku pesan itu ada namanya, nanti aku bakalan tulis di sini. Dan ini varian yang isinya itu nanti kita lihat. Yang jelas kita buka yang panjangnya dulu nih. Jadi di penjualannya itu paketnya ada banyak banget dan bervariasi. Ada yang pakai softbox, ada juga yang pakai ini doang. Apa namanya itu? Reflektor. Dan ada juga yang pakai tripod, ada yang enggak, dan aku belinya kali ini yang pakai tripod ya, karena kurang lengkap aja kalau nggak pakai tripod tambahan. Dalam paket pembeliannya itu ada 2 buah box. Kita coba buka dari yang kecil dulu kali ya, kira-kira apa isinya. Jadi karena pengiriman yang jauh, jadi kemungkinan besar boxnya bakal penyok. Dan ya, memang paketnya aman. Karena memang kayaknya ini kebuat dari bahan yang kuat sih. Ini namanya reflektor. Oke, di sini ada brand Inbex, kemudian ada tulisan lampu fotografi IL100S. Ini varian jenisnya ya mungkin ya. Oke, jadi ini dia semua kelengkapan dari paketan yang aku unboxing tadi. Yang pertama di sini ada buku panduan tentu aja, karena buat orang yang baru pertama kali nyoba lighting kayak aku gini, buku panduan tentunya perlu banget ya. Dan isinya simpel juga, cuman gambar-gambar dan keterangan-keterangan, jadi gampang lah harusnya. Kemudian di sini ada remote untuk ngatur efek dan juga intensitas cahaya. Jadi di sini ada on off, kemudian untuk naik turun cahaya ada auxiliary. Ini kalau nggak salah untuk ubah mode tertentu. Kemudian di sini untuk naikin city juga ada bagian section untuk ganti jenis lampu. Jadi di lampu ini tadi aku udah coba, makanya kabelnya di sini udah terbuka. Jadi ada 3 jenis lampu. Yang pertama warna putih, kemudian putih agak kekuningan, kemudian full kuning. Dan itu emang enak banget untuk menyesuaikan. Cuman kalau direkam pakai HP gini, itu warna kuning biasanya bakal kebaca terang putih biasa aja gitu ya. Kemudian ya di sini dia pakai baterai A3. Tulisannya di situ ya baterai A3, dan untungnya kita udah dikasih baterainya juga cuy di dalam kemasan. Jadi ada 2 buah baterai A3, dan ini harusnya nggak boros-boros banget karena cuman untuk remote aja. Oke, kemudian di sini ada kabel untuk nyambungin power, dan di sini untuk input ke dalam lightingnya, dan di ujungnya sini langsung ke bentuk colokan pada umumnya ya. Jadi ini memang kabel yang Indonesia banget. Kemudian di sini 1 buah tripod ya. Sebenarnya ini tripod seperti biasa aja sih dengan logo Inbex yang di branding ulang sama mereka. Sama aja kayak tripod-tripod pada umumnya, bahkan tripod yang aku pakai untuk ngerekam ini sama juga seperti ini bentuknya. Dan ini ada reflektor yang kebuat dari bahan kaleng ya sepertinya. Ya seperti itu, dan ini warnanya nggak gampang ngelupas sih karena udah coba aku gesek-gesek begini dan warnanya masih tetap aman. Kemudian kita langsung ke pemeran utamanya nih. Ini lightingnya mereknya itu Inbex IL100S. Jadi ini termasuk produk yang udah cukup lama mereka jual ya. Artinya ini udah trusted dari segi build quality, harusnya udah terjamin lah ya. Walaupun di sini dibuatnya dari plastik sih. Ya, ini bahannya plastik banget, tapi bukan plastik yang lunak, bukan plastik yang gampang pecah.
Oke, di sini ada pegangannya. Ya, ini udah cukup kokoh untuk sebuah lighting harga 500 ribuan ya. Jadi harganya itu 500 ribu. Di sini ada kotak-kotak lampu LED dan di sini ada semacam pengait untuk kalau kita pasangkan reflektornya seperti ini. Kita coba pasangkan reflektornya ya. Oke, sip. Udah terpasang dengan sempurna dan ya, seperti ini kira-kira penampilannya. Dan di bagian bawah sini tuh ada gagangnya. Seperti ini ya. Jadi dia kayak gerakannya bisa patah-patah gitu. Cuman memang mesti pelan-pelan. Dan di sini nanti kamu bisa masukin ujung tripod yang seperti ini. Kamu tinggal masukin ujungnya di sini dan tinggal dikencangkan aja lewat sini. Itu pemasangannya simple banget ya. Dan nanti untuk powernya itu dari sini. Kamu tinggal colok ini. Di sini ada tombol on off dan di sini ada settingannya juga. Oke, sekarang kita langsung coba aja lightingnya apakah dia berfungsi dengan baik, apakah lebih seru kalau dipakai ngonten menggunakan lighting ini. Langsung aja kita coba. Jadi tadi aku udah nyoba untuk ngambil beberapa footage, untuk bikin beberapa footage pakai lighting ini. Ya meski sebenarnya lighting sejenis ini tuh lebih enak lagi kalau kita pakai kamera profesional ya. Jadi efek cahayanya bakalan kelihatan lebih real, bakalan lebih sesuai dengan cahaya, intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh lighting. Cuman yang nggak ada salah kita pakai HP, yang penting kita cuma nilai terang gelapnya aja apakah lighting itu udah sesuai, apalagi buat yang baru pertama kali nyoba buat ngonten apakah bagus atau enggak. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, jadi lighting sudah terpasang sebelah situ. Aku mau coba untuk nyorot ke sini ke mukaku, walaupun sebenarnya ini kurang ini ya, masih kurang bagus ya. Biasanya pakai reflektor seperti ini tuh cocoknya untuk nge-review produk atau seperti apa. Kalau untuk nyorot ke muka itu bagusnya pakai softbox. Jadi kamu bisa beli varian yang ada softboxnya. Tapi di sini aku mau coba nunjukin yang pakai reflektor aja ya. Oke, kita coba nyalakan. Ini terang banget sih, gila. Kita coba turunin ya. Oke, kayaknya ini udah paling rendah sih. Dan ya pencahayaannya emang tinggi banget. Makanya disaranin kalau untuk nyorot ke wajah seperti ini itu bagusnya ya pakai softbox. Iya. Kebetulan aku jarang bikin konten yang ngasih lihat wajah seperti ini, jadi rasanya untuk pakai softbox nggak perlu-perlu banget ya. Aku lebih sering untuk nyorot kayak pakai kamera dari atas sini, kemudian ngasih lihat seisi meja, gimana visualnya HP-nya, dan sebagainya. Kita coba ganti warnanya deh. Ini sih low banget sih. Aduh, salah, salah pencet lagi. Aduh, aduh. Ayo, normal, normal. Oke. Harusnya kalau pencet warna, harusnya kalau mau ganti warna itu yang ini. Nah, ini. Ini warnanya entah ya, bakalan kelihatan di kamera berubah apa enggak. Tapi ini ada perubahan sih. Ini jadi kuning, kemudian ini jadi putih kekuningan.
kemudian ini jadi putih banget. Iya, seperti itu. Entah ya, kalau udah di kamera bakal kelihatan bagus apa enggak. Di sini sih kelihatannya bagus. Kuning, putih, kuning, putih. Iya, seperti itu. Nah, jadi kondisi ngonten yang ideal itu adalah ketika seperti ini. Cahaya dari depan itu ada dan cahaya dari belakang juga ada untuk menegaskan proporsional objek yang direkam di kamera seperti ini ya. Yang aku pelajari sih seperti itu. Sebenarnya aku nggak begitu paham juga soal dunia lighting, tapi kurasa ini udah komposisi yang pas untuk YouTuber pemula. Jadi buat kamu YouTuber pemula atau mungkin YouTuber profesional atau mungkin YouTuber yang udah lama konten tapi nggak naik-naik, barangkali problemnya ada di kualitas pencahayaan videomu. Mungkin kamu bisa coba upgrade lighting, bisa dimulai dari Index IL100 ini bisa dengan yang paket sama seperti aku yang cuman pakai reflektor, kemudian tripod dan lampu Index varian IL100X sepertinya itu boleh banget karena paketan ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 500.000 doang dan itu udah bagus banget sih menurutku. Setelah nyoba utak-atik dan ngebandingin dengan review lighting lain di YouTube, menurutku Index IL100S ini termasuk lighting yang worth banget secara value for money. Jadi dengan harga sebegitu murahnya, aku ngerasa kayak dapat experience lighting yang mewah. Karena secara spesifikasi lighting ini tuh kesannya kayak nggak ada bedanya sama lighting mahal yang harganya sampai berjuta-juta itu. Bahkan di beberapa channel YouTube itu ada yang pernah nyoba buat compare Index IL100S ini sama lighting Godox yang 60 watt itu. Dan hasilnya emang agak gila sih. Dari segi kecerahan itu bener-bener sama banget. Bahkan efeknya pun sama persis. Bahkan dari segi temperatur warna, Index IL100S ini lebih variatif cuy. Dia bisa gonta-ganti warna dari kuning ke biru kayak gini dan sebaliknya. Kalau Godox justru malah nggak bisa, soalnya fitur ini biasanya kepake banget untuk konten kreator yang suka ngubah nuansa konten lewat efek pencahayaan kayak gini. Tadi aku sempat notice soal bodinya yang terbuat dari plastik. Mungkin banyak yang ngira kalau build quality yang bagus itu mesti terbuat dari bahan metal atau aluminium. Buatku ini bukan masalah yang gimana-gimana banget sih. Justru barangnya jadi lebih ringan, jadi enak buat dibawa kemana-mana, dan ini bukan plastik yang ringkih sih. Kelihatan detailnya di sini dapat banget. Jadi no problem lah ya untuk segi ini. Oh ya, justru yang harga 500-an gini malah ada remote-nya cuy. Kalau lighting jenis lain biasanya mesti pakai aplikasi dan untuk setting-settingnya cuma bisa lewat HP. Karena nggak ada remote-nya. Masalahnya kan kebanyakan konten kreator pemula itu kan ngerekam pakai HP ya. Jadi repot cuy. Kecuali mungkin HP-nya sebanyak ini. Oke, kebetulan aku sudah punya termogan. Gimana kalau kita cek suhunya? Ini suhu sebelum pemakaian ya. Dan setelah dinyalakan selama 15 menit, suhunya berubah menjadi seperti ini. Selisihnya, ya mungkin ada selisihnya cuman nggak begitu beda jauh sih. Masih lebih panas buahku sih. Untuk kesimpulannya, yang pertama ini untuk konten kreator pemula cocok karena harganya murah dan settingnya gampang banget cuy, nggak sampai 10 menit. Kalau dibilang di ininya sih sampai 10 menit ya di official store ya, padahal aku ngesetting nyeting ini tuh nggak sampai 10 menit ya, hitungan detik pun bisa kalau udah tahu caranya ya kan. Yang kedua, ini untuk konten kreator profesional sebenarnya juga cocok. Karena secara fitur dan spesifikasi itu nggak ada bedanya cuy sama lighting mahal. Cuma beda harga aja sih, yang ini malahan lebih murah. Ketiga, untuk konten kreator lama yang subscribernya mentok di angka ribuan kayak channelku ini seharusnya cocok banget sih. Siapa tahu setelah improve konten dari segi lighting viewersnya bakalan rame ya kan.
Dan ya aku bakalan pakai lighting ini buat ngonten ke depannya.